Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingdranata Nikolai dalam video Coffee with Hing. Kalau goal Anda atau target atau tujuan Anda terasa sebegitu lama tercapai, atau Anda bertanya-tanya, kira-kira akan tercapai nggak goal saya tersebut? Karena terasa begitu lama, coba 3 trik berikut ini. Coffee with Hing. Saya mau menyapa dulu para sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa tune in dalam Coffee with Hing. Welcome back. Yang barusan join, welcome. Terima kasih telah subscribe. Dan klik, silakan klik loncengnya untuk selalu bisa update dengan video-video terbaru dari saya. Salah satu pertanyaan umum yang sangat sering saya dengarkan dari para sahabat sekalian adalah, apa yang terjadi ya? Karena goal saya terasa sebegitu lama sekali. Dan apakah saya harus quit? Saya harus ganti destinasi, saya harus berganti haluan, kapan saya memutuskan untuk quit atau menyerah, kapan saya memutuskan untuk lanjut terus, dan sebagainya. Nah, di video sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi, ingat, sukses itu satu arah. Nah, tetapi ada yang bertanya, kalau nggak nyampe-nyampe gimana Pak? Dan dari mana saya tahu bahwa saatnya saya untuk berganti arah mungkin, kalaupun Anda mau berganti arah. Ya. Inilah 3 tips yang akan saya berikan kepada Anda praktis. Kalau Anda dalam situasi di mana Anda question atau bertanya-tanya atau bahkan sering Anda menemui situasi di mana kok nggak nyampe-nyampe ya apapun yang saya set. Ya, saya sudah ikutin saran ini, saya sudah ikutin saran itu, ikut seminar ini, baca buku itu, mendapatkan coaching dari si A, dapat mentor dari si B, dan sebagainya. Kok bisa belum ada titik terang juga? Ikutin 3 tips berikut ini. Nah, yang pertama adalah goal terasa terlalu lama dan terlalu panjang ya karena Anda tidak punya milestone. Nah, dalam dunia NLP dikenal bahwa goal yang panjang dan besar Anda bisa capai kalau Anda pecah-pecah ke dalam chunk ataupun pecahan yang lebih kecil-kecil. Ya, jadi milestone bukan saja membantu agar goal Anda yang panjang terlihat feasible atau possible atau mungkin, tetapi juga membantu motivasi Anda. Ingat baik-baik, yang namanya motivasi itu tidak dalam jangka panjang. Nah, jadi seringkali manusia terjebak set goalnya jangka panjang. Tetapi kalau Anda pernah dengar istilah hangat-hangat titik-titik ayam, oke, Anda pernah ingat istilah itu? Maksudnya apa? Maksudnya bukan Anda kehilangan motivasi. Energi Anda terbaik kalau motivasi itu Anda set dengan milestone atau jarak dekat. Nah, pencapaian milestone Anda dalam jarak dekat itu mencapai 2 tujuan. Satu adalah Anda bisa cek progres Anda. Dan ini kata kunci yang sangat penting sekali. Progres. Karena otak manusia itu tidak bagus dalam mendeteksi perubahan-perubahan yang kecil dan pelan. Karena itu seringkali kalau terlalu panjang, Anda seolah-olah tidak melihat adanya perubahan sekalipun gitu loh. Karena apa? Terlalu kecil dan karena terlalu lama. Karena itu, milestone atau goal yang Anda pecah-pecah ke jarak yang lebih pendek memberikan Anda informasi sebetulnya improvement atau progress. Karena progres itu seringkali tidak besar-besar amat. Ya ada progres yang besar, tetapi tidak sering terjadi pada semua kita gitu loh. Apalagi kalau tujuan Anda itu benar-benar jangka panjang. Yang simple lah, yang Anda bilang tangible. Yakin saya di antara Anda beberapa sahabat ini, misalnya aja yang program penurunan berat badan. Kalau Anda misalnya naik treadmill dengan tujuan ingin turunkan let's say 15 kilo, 20 kilo. Anda tahu kadang-kadang Anda sudah ke gym bolak-balik selama 2-3 bulan. Anda tidak melihat perkembangan itu di timbangan Anda. Dan Anda mulai merasa bahwa, oh my God, apakah ini tidak akan berubah? Dan akhirnya Anda quit. Padahal sebetulnya, bukan tidak ada perubahan loh. Small dan lebih lama dari yang Anda inginkan. Karena itu, daripada Anda set 1 tahun ini ingin turun 20 kilo misalnya, Anda bisa pecahkan kecil-kecil. 2 bulan, 3 bulan, Anda turun berapa kilo? Misalnya 3-4 kilo. Hanya dengan begitu, baru Anda punya gambaran kira-kira progresnya seperti apa. So, number 1, buat milestone. Dekatkan goal Anda ke goal yang lebih pendek. Untuk 2 tujuan tadi saya bilang. 1 adalah sebagai kontrol progres Anda. Yang kedua adalah untuk motivasi Anda sendiri. Karena energi Anda itu tadi saya sudah bilang pendek-pendek. Karena itu setiap sampai titik tertentu Anda memotivasi diri Anda kembali, dapat kembali energinya. Karena itu jangan heran kalau untuk sesuatu yang jangka panjang Anda seolah-olah kehilangan energi di tengah-tengah. Karena too long, terlalu panjang, terlalu. Dan kalau Anda bandingkan dalam dunia olahraga is different. Ya, different banget dengan dunia kerja misalnya. Kan dunia kerja kadang-kadang feedback baru Anda dapatkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin bahkan 1 semester. Dalam olahraga setiap pertandingan sudah kelihatan feedbacknya langsung.
gitu ya. Karena pendek-pendek. Ya, certain the progressnya dinilai langsung setiap pertandingan, ya kan? Jadi pendek-pendek bikin milestone. Ya, yang kedua, sebisa mungkin apapun yang Anda lakukan, Anda punya pendamping untuk memberi feedback, kayak seorang coach misalnya. Dan kalau Anda bilang Anda tidak punya coach, minimum Anda punya friend yang bisa memberikan Anda feedback. Kenapa feedback? Karena tadi saya bilang bahwa otak kita sendiri kadang-kadang tidak bisa mengawasi progres kita. Dan seringkali ada progres, kita tidak melihat itu sebagai sebuah progres. Dan butuh mata orang lain yang mungkin ketemu kita, mungkin seminggu atau sebulan sekali. Nah, dia bisa memberikan kita feedback, benar-benar ada progres atau enggak. Dan membantu sekali untuk melihat dari view orang lain, para sahabat sekalian. Karena apa? Karena progres lebih sering terlihat oleh orang yang tidak terlibat dalam seharian kita. Karena kalau sehari-hari kita majunya, let's say, cuman sekian, kecil, bahkan sudah maju cukup besar pun kita tidak lihat sebagai satu kemajuan. Sekali lagi saya bilang, otak kita tidak bagus untuk menangkap perubahan yang small dan pelan. Karena itu kita ingin semuanya cepat dan besar, kita sebut instan. Ya. Jadi yang kedua, dapatkan seorang coach atau seorang sahabat, mungkin seorang teman yang bisa memberikan kita feedback secara reguler. Dan saya tidak bicara soal setiap hari. Kalau Anda setiap hari juga percuma, dia juga akan gagal menangkap progresnya Anda gitu loh. Jadi reguler aja. Dan kalau Anda tanya kepada saya, maybe sekali sebulan, mungkin sekali 3 bulan, ya reguler memberikan Anda feedback, dapat feedback gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, cari model. Ini khas NLP sekali, by the way. Ya, cari model. Karena Anda lihat bahwa mungkin model atau strategi yang Anda ambil dari idola Anda ataupun dari mentor Anda. Dan Anda lihat progres setiap orang itu kan beda-beda gitu loh. Nah, tergantung dari model yang Anda ambil. Nah, misalnya Anda ambil model saya. Misalnya Anda bilang bahwa, Pak, saya sudah ambil modelnya Pak Hing itu. Tapi kok saya belum ada kemajuan-kemajuan sama sekali. Ya, time is different. Ya kan, konteksnya beda. Kita punya sumber daya beda-beda. Waktu, pengalaman, experience beda-beda. Karena itu kalau Anda ambil model, coba lihat ya model sukses yang saya maksud, strategi yang Anda pakai. Jadi kalau Anda sudah 3 bulan misalnya sudah coba cara yang sama, model Anda dulu, ingat pertama kali dia berusaha juga mungkin tidak secepat Anda. Sekarang model tersebut menampilkan ke depan Anda model yang lebih cepat karena dia telah mendapat jalur akselerasi tersebut, jalur cepatnya gitu. Karena dia sudah berhasil, dia sudah ketemu. Anda belum. Jadi kalau misalnya Anda sudah cari model, perhatikan, coba cek kembali model tersebut. Apakah kecepatan Anda itu sebenarnya mungkin sama, bukan setelah dia sukses, tapi awal saat dia bangun suksesnya itu loh. Jadi lihat model, apakah saya secepat mereka apa enggak, dan kalau saya tidak secepat mereka, what should I do? Ya kan, lihat model aja, apa yang dia lakukan berbeda yang saya tidak lakukan, kenapa dia lebih cepat dari saya, ya. Dan kalau Anda lihat, oh model itu ternyata punya alat ini, punya sumber daya itu, fasilitas ini, oh terang aja saya belum punya saat ini, makanya saya sedikit lebih pelan dibanding dia. Dan Anda bisa kombinasi tips yang ketiga ini tentu saja dengan tips yang kedua tadi, dapat feedback dari teman-teman. Nah, feedback dari orang yang netral bisa jadi seperti yang saya katakan tadi. Oh, terang aja, kamu nggak bisa secepat model si itu. Orang pada saat kamu mulai, kamu nggak punya ini, dia punya. Misalnya. Nah, jadi model berguna untuk benchmark, tetapi feedback berguna untuk memberitahu apa model Anda itu relevan apa enggak misalnya. Ya. Dan kalau Anda kombinasi dengan tips yang pertama, Anda punya milestone, checklist Anda jauh lebih baik. Dan juga tentu saja adalah memberikan Anda energi dan motivasi yang Anda butuhkan untuk keep going. Nah, kesimpulan saya secara keseluruhan dari 3 tips ini, para sahabat sekalian, ingat baik-baik. Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak kunjung mencapai tujuan Anda. Bahkan mungkin Anda merasa bahwa tidak ada kemajuan sama sekali. Saran saya, ya, coba pikirkan ini sebentar. Mungkin bukan tidak ada kemajuan. Ya, kemajuannya tidak sebesar dan secepat yang Anda inginkan. Jadi otak Anda merasa tidak cukup signifikan untuk kemajuan yang Anda inginkan. Karena itu mudah-mudahan 3 tips tadi membantu Anda untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan di kepala Anda mengenai goal yang lama, seolah tidak ada kemajuan, ataupun tidak mencapai-capai, tidak kunjung capai goal Anda tersebut. Mudah-mudahan membantu Anda para sahabat sekalian. Kita berjumpa di Coffee Meeting berikutnya. Bye-bye.